Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Malasepia, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak. Tapi sebelumnya, apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran atau model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek, baik sebelum dan sesudah yang dilakukan oleh guru dan semua fasilitas yang digunakan, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Dalam mempelajari bahasa Arab, ada 4 keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang pertama, keterampilan mendengar atau menyimak yang biasa disebut dengan maharah istima atau fahmu al-masmu. Yang kedua, keterampilan membaca atau maharah kiroah. Yang ketiga adalah keterampilan berbicara atau maharah kalam. Dan yang terakhir adalah maharah kitabah atau keterampilan menulis. Selanjutnya, ada beberapa tingkatan yang harus peserta didik lalui ketika sedang mempelajari bahasa Arab. Tingkatan yang pertama adalah tingkat pemula atau biasa disebut tingkat mubtadin. Yang kedua, tingkat menengah atau lanjutan yang biasa disebut mutawasitin. Dan yang terakhir adalah tingkat mahir atau yang biasa disebut tingkat mutaqodimin. Nah, dalam hal ini, anak-anak, baik itu anak SD, TK, atau PAUD yang sedang mempelajari bahasa Arab, termasuk ke dalam tingkat pemula atau mubtadin. Ada beberapa cara atau metode yang bisa diterapkan untuk mengajari anak berbahasa Arab. Yang pertama, Bernyanyi. memberikan kosakata dasar, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam percakapan, dalam bentuk nyanyian. Seperti contoh, man siapa, aina di mana, huna di sini, hunaka di sana. Seperti itu. Selanjutnya, Games. ada berbagai jenis permainan atau games yang bisa Anda buat untuk memperkaya kosakata atau mufradat anak dalam berbahasa Arab. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu games yang bisa Anda berikan kepada anak untuk menambah kosakata atau mufradat anak dalam berbahasa Arab, yaitu games kartu. Tapi di sini yang saya gunakan adalah stick note. Cara bermainnya sama saja dengan menggunakan kartu. Anda hanya perlu menuliskan kosakata baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Setelah itu anak akan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang diminta. Seperti ini, meja. Kita minta anak untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya, kursi. Dan yang selanjutnya untuk contoh seperti ini, kitabun. Anda bisa memilih 2 opsi untuk menuliskan bahasa Arab atau bahasa Indonesianya. Untuk lebih menarik perhatian anak, alangkah lebih baiknya apabila menggunakan kartu yang sudah ada gambar benda yang harus anak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Games selanjutnya adalah kata berantai. Games ini bisa dilakukan dengan cara berbisik untuk lebih menarik perhatian anak atau berbicara biasa seperti ini. Caranya adalah pengajar menyebutkan satu kata pertama seperti contoh meja. Setelah itu anak selanjutnya harus mengartikan kata tersebut ke dalam bahasa Arab dan mencari kata dalam bahasa Indonesia yang berakhiran huruf A. Begitu seterusnya. Tapi perlu diingat, dalam memberikan kosakata disarankan untuk memberikan kosakata yang mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak, karena kemampuan anak-anak sangat berbeda dengan kemampuan kita sebagai orang dewasa. Metode yang ketiga, Menonton. dengan memberikan tontonan, kartun atau animasi pendek berbahasa Arab. Itu akan sangat menarik minat anak untuk mempelajari bahasa Arab. Dan metode yang terakhir yang bisa kita lakukan kepada anak-anak adalah Percakapan singkat. dengan melakukan percakapan singkat. Contohnya seperti percakapan di kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa melatih kemampuan anak berbicara, juga membantu anak untuk menghafal kosakata yang telah kita berikan. Dalam proses belajar mengajar bahasa Arab, pengajar diharuskan memiliki metode yang beragam agar anak tidak cepat bosan dalam mempelajari.
Berikanlah metode yang berbeda secara rutin agar anak tetap bisa memotivasi dirinya untuk lebih tertarik belajar bahasa Arab. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dikoreksi karena kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Behind the scene check. Assalamualaikum. Terbang. Nah, sebagaimana seluruh rangkaian kegiatan banyak sekali game yang bisa diterapkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea. Model pengajaran atau metode pengajaran. Selanjutnya ada beberapa